Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo semua, kembali lagi bersama saya Sanatan Nafisa Purnama. Di sini saya akan membahas tentang static routing. Kita setup dulu topologinya ya teman-teman. Di sini hubungkan masing-masing di ETH1, terus kita tambahkan satu PC di masing-masing mikrotiknya. Ini VPC 1 dan VPC 2. Terus kita hubungkan dari masing-masing mikrotik ke masing-masing. Di sini kita nyalakan dulu semuanya. Terus kita login di mikrotiknya. Nah, di sini kita akan coba setting identity di mikrotiknya, karena kita bisa lihat mikrotik 1 dan mikrotik 2 hanya di bagian sini di atas, namun di bawah ini belum. Jadi kita akan setting identity-nya supaya tidak salah setting dan dari mikrotiknya. Nah, untuk menggantinya kita ketik system /identity /set name mikrotik 1. Nah, di mikrotik ini ada yang namanya IP9. IP9 itu artinya adalah router yang terhubung atau router tetangga. Nah, untuk mengetahuinya kita bisa ketikkan IP/nightground/spring. Nah, di sini pada ETH1 kita terhubung ke mikrotik 2. Ketika kita ingin melihatnya lebih detail, caranya kita ketikkan IP/nightground/print detail. Jadi seperti ini ya teman-teman untuk setup topologi. Sekarang kita akan mengaktifkan ROMON pada mikrotik. Tambahkan dulu internet ini, kita pakai netnya ya teman-teman. Terus hubungkan dari internet ke mikrotik 1. Nah, kita make sure bahwa mikrotik 1 ini memiliki IP DHCP dari internet. Kita buka terminalnya, terus kita cek IP DHCP/print. Nah, ini di sini statusnya masih searching karena defaultnya sudah terpasang pada Ethernet 1. Jadi statusnya ini menjadi searching. Kita ganti saja karena di sini internetnya terhubung pada Ethernet 3. Caranya kita hapus dulu, yaitu IP DHCP client/remove, terus IP DHCP client, interface-nya ada 3, terus kita cek lagi IP DHCP client print. Nah, di sini sudah ada ya teman-teman. Nah, setelah itu kita hubungkan mikrotik ini ke Winbox. Kita masukkan IP yang tadi. Nah, untuk mengaktifkan mode ROMON, kita masuk pada bagian tools, lalu ROMON. Nah, ini kita enablekan. Oke, ini di mikrotik 1 ya teman-teman. Sekarang kita aktifkan di mikrotik 2. Kita ketikkan tool /ROMON/enable yes, kemudian kita ke Winbox, terus new Winbox. Di sini kita langsung saja connect to ROMON. Nah, ini ada teman-teman untuk mikrotik 2, langsung saja kita konekkan. Nah, bisa dilihat ya teman-teman, di sini sudah ada untuk mikrotik 1 dan mikrotik 2.
Selanjutnya kita akan coba mengkonfigurasi IP address dari topologi yang sudah kita buat ini. Kita jabarkan dulu IP-nya. Di sini pada Ethernet 1 mikrotik 1 IP-nya 10.10.10.10.1. Terus pada Ethernet 1 di mikrotik 2 10.10.10.2. pada mikrotik 1 yaitu 192.168.1.1. pada mikrotik 2 yaitu 192.168.2.1. kemudian yang VPC-nya IP-nya adalah VPC 1 192.168.1.2/24 dengan gateway 192.168.1.1 untuk VPC 2 nya. IP-nya yaitu 192.168.2.2 dengan gateway 192.168.2.1. Oke, sudah, kita langsung saja konfigurasi pada mikrotik pertama. Kita tambahkan IP address-nya pertama yaitu 10.10.10.1/24 pada interface 1. Kemudian 192.168.1.1/24. Ada dua. Selanjutnya kita setting juga di mikrotik 2 nya. Kita tambahkan IP address-nya yaitu 10.10.10.2, interface-nya Ethernet 1. Apply, oke. Nah, ini pada interface 2. Nah, sebelum kita konfigurasi IP pada PC 1 dan PC 2, kita pastikan dulu untuk ping mikrotik 1 ke mikrotik 2 apakah sudah terhubung atau belum. Di mikrotik 1 ini new terminal, terus kita ping 10.10.10.2. Oke, ini TTL ya teman-teman. Sekarang kita coba make sure apakah VPC ini bisa ping ke router. Kita isikan IP-nya terlebih dahulu yaitu IP 192.168.1.2/24, terus 192.168.1.1. kita enter, kita buat juga di PC 2 yaitu IP 192.168.2.2/24 dengan gateway 192.168.2.1. Nah, sekarang kita coba apakah VPC ini bisa ping ke router kita. Coba pingkan dengan 192.168.1.1. Oke, di sini TTL, terus di PVC 2 ping 192.168.2.1. terus PVC 1 kita ping dengan 10.10.10.2 timeout karena kita belum setting static routingnya di PVC 2. Juga kita pingkan 10.10.10.1 timeout juga. Jadi kita harus setting static routingnya terlebih dahulu agar bisa terhubung antara PC 1 dan PC 2 bisa melakukan ping. Kita coba lihat di PC 1 ini bahwa di PC 1 ini tidak bisa melakukan ping ke PC 2. Ini ping 192.168.2.2 timeout ya teman-teman. Dan kita coba juga di PVC 2 nya kita ping dengan
PC. Nah, di sini ada keterangan destination network. Nah, kita langsung konfigurasi saja, masuk ke Windows-nya. Untuk gambarannya yaitu PVC1 ingin melakukan ping ke PVC2, nanti PVC2 akan bertanya ke Mikrotik 1. Nah, nanti Mikrotik 1 ini akan melihat ke tabel routing. Tabel routing itu di IP tabel routing itu di IP routes. Nah, di sini kita bisa lihat tidak ada tabel routing untuk IP yang dari VPC2. Jadi kita bikin untuk setting routingnya, kita tambahkan, terus destination address-nya kita isikan IP dari VPC2 yaitu 192.168.2.0/24. Di sini kita isikan networknya saja, kemudian isikan yaitu 10.10.2. Kita konfigurasi juga pada Mikrotik 2. Di sini IP route kita tambahkan. Di sini adalah network untuk PVC1 192.168.1.0/24 yaitu 10.10.10.1. Sekarang kita coba lakukan ping dari PC1 ke PC2. PC1 kita ping dengan 192.168.2.2. Di sini berhasil ya teman-teman. Kemudian di PC2 kita ping dengan 192.168.1.2. Oke, TTL. Jadi antara PC ini sudah bisa saling berkomunikasi. Selain melakukan, kita bisa juga melakukan flash. Ini adalah untuk melihat jalur mana yang akan dikirim sampai tujuan. Misalkan di VPC1 ini itu trace 192.168.2.2. Ini bisa dilihat bahwa yang pertama kali itu kita melakukan satu titik, yaitu melewati pada Mikrotik pertama. Setelah itu yang kedua masuk pada IP Mikrotik 2 yaitu 10.10.10.2. Lalu setelah itu sampai tujuan yaitu 192.168.2.1 yaitu PC dari VPC2. Kemudian kita ke 10.10.10.1 yaitu Mikrotik 1, dan terakhir itu sampai tujuan ya teman-teman. Nah, di sini kita coba untuk menambahkan satu router dan satu PC lagi. Di sini Mikrotik 3, terus demo optionnya kita hapus. Terus VPC ini, VPC 3 kita hubungkan dari Mikrotik 2 ke Mikrotik 3, terus dari Mikrotik 3 ke VPC 3. Kita jabarkan ya teman-teman. Untuk Ethernet 3 di Mikrotik 2 IP-nya adalah 20.20.20.1, dan Ether 1 pada Mikrotik 2 yaitu 20.20.20.2. Terus di IP Ether 2 pada Mikrotik 3 yaitu 192.168.3.1, dan untuk IP VPC
addressnya itu 192.168.3.2/24 dengan gateway 192.168.3.1. Setelah itu kita login ke MikroTik 3-nya. Login dengan admin dan passwordnya kita kosongkan. Nah, kita setting namanya identity-nya kita ganti menjadi MikroTik 3. Caranya seperti tadi, yaitu sistem identity set name MikroTik 3. Terus kita aktifkan dulu ramonnya di MikroTik 3, yaitu tool ramon set enable yes. Langsung saja kita konfigurasi, masuk ke Windows-nya, terus new Winbox. Di sini kita connect to ramon lagi. Nah, di sini ada ya teman-teman untuk MikroTik 3, lalu kita konekkan saja. Oke, ini sudah. Selanjutnya kita setting dulu di MikroTik 2-nya, kita tambahkan IP addressnya, yaitu 20.20.20.1/24. Tadi pada Ethernet 3 di MikroTik 2, terus kita setting juga di MikroTik 3-nya IP address, kita tambahkan yang pertama yaitu 20.20.2/24 Ether 1. Terus kita tambahkan lagi yaitu 192.168.3.1/24 pada Ethernet 2. Di sini di PVC 3 kita konfigurasi IP-nya yaitu IP 192.168.3.2/24, terus 192.168.3.1. Oke, sudah. Sekarang kita lihat dulu di MikroTik pertama di root. Di sini ada DAD, DAC, DAC dan ASRT. Dari DAC ini adalah Dynamic Active Connected. Untuk dinamik artinya itu otomatis, aktif itu menyala, dan connected itu artinya terhubung. Ketika kita men-setting IP dari 1 yaitu 10.10.10.1, maka di sini kita akan mendapatkan tabel routing DAC 10.0/24. Lalu kita setting 2, kita mendapatkan tabel routing lagi yaitu DAC 192.168.1/24. Lalu kita di 3 kita mendapatkan otomatis yaitu DAC 10.137.0/24. Nah, untuk D tadi itu adalah default RO-nya untuk internetan ya teman-teman. Jadi di sini kita mendapatkan 4 tabel routing. Untuk tabel routing itu artinya adalah siapa saja yang bisa kita hubungi. Jadi MikroTik pertama yang kita hubungi yaitu 10.10.10.0, mau itu 2 atau titik 3 itu bisa kita hubungi. Lalu selanjutnya yang bisa kita hubungi adalah 192.168.1.0 dan titik 1, titik 2, titik 3 dan seterusnya. Jadi di sini kita bisa bikin static routingnya. Yang bisa adalah 192.168.2.0 terus 2020 0 dan 192.168.3.0. Jadi kita di sini akan membuat 3 static routing. Kita tuliskan dulu di sini akan menjadi AS ya teman-teman. Artinya aktif static di sini bebas ya.
mau yang mana dulu. Saya tuliskan yang 20.20.20.0/24 dengan gateway. Nah, untuk gateway ini adalah ether terdekat di mikrotik yaitu 10.10.2, kemudian AS lagi yaitu 192.168.2.0/24 dengan gateway yaitu 10.10.10.2. Terus kita bikin lagi yang 3.0 dengan gateway 10.10.10.2. Nah, langsung saja ke Windows-nya. Inbox mikrotik 1 kita setting IP root, kita tambahkan yaitu destination-nya menjadi destination address-nya tadi yaitu 20.20.0/24 dengan gateway 10.10.10.2. lalu tambahkan lagi yaitu 192.168.2.0/24 dengan gateway 10.10.10.2. kemudian tambahkan lagi 192.168.3.0/24 ya 10.10.2. Oke, jadi ini kita akan setting routing di mikrotik kedua. Kita coba jabarkan dulu di mikrotik 2. Ini kita melakukan 3 ether yang terhubung. Ether 1 dengan IP 10.10.10.0 di ether 1 terus 192.168.2.0 dan 20.20.20 di ether 3. Jadi di mikrotik 2 kita mendapatkan yang secara otomatis itu ada 3 ya teman-teman. Berarti yang belum kita punya 4 routing adalah 1.0 dan 3.0. Kita jabarkan dulu di sini AS 192.168.1.0/24 dengan IP root yang terdekat yaitu 10.10.10.1, lalu 192.168.3.0/24 dan 20.20.20.2. Oke, kita langsung setting di mikrotik 2 nya. Kita ada di IP root. Jadi di sini untuk 1.0 kita sudah memilikinya, jadi kita tinggal tambahkan yang 3.0-nya. Kita tambahkan di sini, isikan 192.168.3.0/24 20.20.20.2. Oke, sudah. Ini adalah untuk konfigurasi static routing di mikrotik 2. Sekarang kita akan mengkonfigurasi static routing pada mikrotik 3. Di sini di mikrotik 3 terhubung dengan 2.0 di 1 dan di 3.0 di 2. Jadi di mikrotik 3 kita memiliki tabel routing yaitu 2.0 dan 3.0. Berarti yang belum kita punya adalah 10.10.10.0 dan 2.0. Artinya di sini kita akan bikin static routing yaitu 20.20.20.1 terus AS 192.168.2.0/24 dengan gateway-nya yang terdekat dengan mikrotik 3 yaitu 20.20.20.1 terus AS 192.168.1.0/24 dan gateway 20.20.1. langsung kita konfigurasi di IP root-nya ya teman-teman. Di sini kita hanya memiliki 2 static otomatis. Kita tambahkan destination address-nya tadi 10.10.10.0, gateway-nya 20.20.20.0, terus tambahkan lagi 192.168.2.0/24 dan gateway-nya 20.20.1 lagi yaitu 192.168.1.0/24 20.20.20.1 klik 1 apply. Oke, kita selesai. Ini adalah untuk konfigurasi static routing pada mikrotik 3 ya teman-teman. Sekarang kita akan coba tes ping dari mikrotik 1. Kita ping ke mikrotik 2, dari mikrotik 2 kita ping ke mikrotik 3. Begitupun sebaliknya dari mikrotik 3 kita ping ke mikrotik 2 dan dari mikrotik 2 kita ping ke mikrotik 1. Lalu yang terakhir dari mikrotik 1 ke mikrotik
ya. Oke, langsung saja kita di sini mikrotik 1 new terminal ping 10 titik 2. Oke, TTL, kemudian ping 20 titik 2 TTL juga di mikrotik 2 kita juga yaitu 10 titik TTL ya teman-teman. Kemudian kita ping ke mikrotik 3 yaitu 20 titik 2 berhasil juga. Terakhir kita coba juga di mikrotik 3 yaitu new terminal, kita ping dengan ping ke mikrotik terlebih dahulu yaitu 10 titik 1. Nah berhasil. Terus ping 20 titik 1 ada juga ya teman-teman. Di VPC nya juga kita tes ping juga VPC 1 kita ping dengan VPC 2 yaitu 192.168.2.2. Nah ini TTL ya teman-teman. Di VPC 3 juga kita tes ping 192.168.1.2. Oke, ini TTL terus ping 192.168.2.2. Oke, berhasil ya teman-teman. Jadi semuanya sudah terhubung. Jadi teman-teman ini adalah untuk static routing 3 router. Sekarang kita coba tambahkan satu router lagi, lalu save, lalu tambahkan VPC ini VPC 4, lalu kita save. Lanjut kita hubungkan mikrotik 3 ke mikrotik 4, mikrotik 4 ke VPC 4. Kita nyalakan dulu mikrotik dan VPC nya. Nah di sini kita jabarkan lagi untuk IP-nya ya teman-teman. Di mikrotik 3 IP-nya yaitu 30.30.30.1/24. Kemudian di Ethernet 1 mikrotik 4 IP-nya adalah 30.30.30.2/24 dan mikrotik 2 dan di 2 mikrotik 4 yaitu 192.168.4.1 dan untuk IP VPC nya adalah 192.168.4.2/24 dengan gateway 41. Oke, langsung saja kita konfigurasi di mikrotik 3 nya. Di IP address kita tambahkan tadi yaitu 30.30.30.1/24 ya, apply. Oke. Nah di sini di listnya itu sudah otomatis ada ya teman-teman. Lalu kita buka mikrotik 4 nya, kita loginkan dulu, kita ganti identitinya juga ya teman-teman. Seperti tadi ini namanya adalah mikrotik 4. Oke, sudah. Kita kan juga romonnya yaitu romon set enable yes. Nah kita masuk ke mikrotik 1 terus new winbox. Di sini kita connect to romon lagi ini ya teman-teman. Untuk mikrotiknya langsung saja kita konekkan, terus kita langsung konfigurasi di IP address. Kita tambahkan tadi yaitu 30.30.30 size 24 di Ethernet 1, kemudian 192.168.4.1 size 24 pada Ethernet 2 mikrotik 4. Oke, sudah. Nah di PC 4 nya ini kita juga setting IP-nya teman-teman seperti tadi yaitu IP 192.168.4.2 size 24 4.1. Nah ini sudah seperti ini ya teman-teman untuk konfigurasi dari routing 4. Nah selanjutnya kita akan mencoba settingnya. Lihat dulu di mikrotik pertama IP route. Nah di sini ada DAC yang pertama ini menuju ke internet. Nah yang kedua ini menuju ke mikrotik kedua dan yang ketiga menuju ke PC1. Terus di sini kita juga sudah konfigurasi untuk static routing yang AS. Sekarang kita akan coba menambahkan IP 30.0 ini untuk menjadi ke mikrotik 4 dan 4.0 ini untuk menuju ke VPC 4. Nah ini kita tambahkan yaitu 30.30.30.0 124. Dengan gitu yang terdekat yaitu 10.10.10 apply. Oke, terus kita tambahkan lagi yaitu 192.168.4.2 124 dengan gateway 10.10.10.2 apply. Oke,
Oke, di sini adalah konfigurasi pada mikrotik 1 ya teman-teman. Kemudian kita akan konfigurasi pada mikrotik 2. Kita lihat dulu di mikrotik 2 nya. Nah, sama kita sudah memiliki 3 DC. Yang pertama kita menuju ke mikrotik 1, yang kedua menuju ke mikrotik 2, dan yang ketiga menuju PC 2. Terus kita juga sudah mengkonfigurasi yang AS ini menuju ke PC 1 dan menuju ke PC 3. Oke, kita akan menambahkan untuk statiknya yang menuju ke mikrotik 4 dan menuju ke VPC 4. Sekarang saja kita tambahkan yaitu 30 30 124 dengan gateway itu yang terdekat dengan mikrotik 2 yaitu 20 20 20 2. Oke, kita tambahkan lagi 192.168.0 124 20 20 20 2. Oke, sudah. Ini adalah untuk konfigurasi static routingnya pada mikrotik 2. Terus kita akan konfigurasi juga pada mikrotik 3. Kita lihat dulu di mikrotik 3 untuk route listnya. Di sini juga ada 3 DC. Yang pertama menuju ke mikrotik 2, yang kedua menuju ke mikrotik 3, dan yang ketiga menuju ke PVC 3. Ini untuk yang menuju ke mikrotik 4 sudah ada ya teman-teman, jadi kita hanya bikin yang menuju ke VPC 4. Kita tambahkan lagi yaitu 192.168.4.0 size 24 dan gateway yang terdekat dengan mikrotik 3 yaitu 30 30 30 2. Apply, kemudian OK. Nah, yang terakhir kita akan konfigurasi pada mikrotik 4. Kita coba lihat di IP root-nya. Di sini ini ada 2 ya teman-teman, yaitu 30.0 dan 4.0. Sekarang kita akan membuat yang menuju ke mikrotik 2, menuju mikrotik pertama, menuju komputer pertama, menuju komputer kedua, dan menuju ke komputer ketiga. Nah, di mikrotik 4 ini kita tambahkan 20 20 20 124 dengan gateway 30 30 30 1. Terus kita tambahkan lagi 10 10 10 10 size 24 30 30 30 1. Oke, ini untuk mikrotik. Sekarang kita buat untuk yang menuju ke komputernya. Kita tambahkan 192 168 330 124, gateway-nya 30 30 30 1. Lagi 192 168 2.2 30 124, gateway-nya 30 30 30 1. Apply, OK. Nah, yang terakhir ini adalah untuk menuju ke komputer pertama itu 192 168 1.0 124 dengan gateway 30 30 30 1. Oke, selesai ya teman-teman. Kita sudah mengkonfigurasi semua routingnya. Sekarang kita akan coba testing. Ya teman-teman, apakah static routing ini berhasil atau tidak di mikrotik 4. Kita ping dengan 30 30 30 1. Oke, ini TTL, terus ping 20 20 20 1. Ya teman-teman, ping 10 10 10 10 1. Oke, ini juga detail ya teman-teman, berhasil. Jadi antara mikrotik ini sudah terhubung. Sekarang kita akan coba tes antar komputernya di divisi 4. Kita ping dengan PC 3. Nah, ini berhasil TTL. Terus kita ping dengan PC 2 yaitu 2.2 TTL juga. Kita ping dengan komputer 1 yaitu 1.2. Nah, misal kita coba make sure lagi dari masing-masing PC-nya. Di PVC 1 ini kita ping dengan VPC 4. Oke, total ya teman-teman di VPC 4. Di VPC 2 juga kita lakukan hal yang sama. Di sini TTL. Terus di VPC 3 kita coba juga ping dengan VPC 4 yaitu 4.2. Nah, ini juga berhasil ya teman-teman. Kemudian di mikrotiknya kita coba ping antar mikrotik lagi. Kita ping 30 30 30 2. Ini berhasil. Kemudian kita coba juga di mikrotik 2. Kita pingkan dengan 30 30 30 2. Nah, berhasil juga. Kita coba juga di mikrotik 3 nya itu ping 30 30 30 2. Nah, berhasil ya teman-teman. Jadi semuanya sudah terhubung antar mikrotik dan antar PC
settingnya yang kita buat tadi artinya sudah berhasil. Nah, ini kita sudah belajar tentang static routing 4 router. Sekarang kita akan belajar tentang default route. Dan default route ini adalah untuk melakukan routing satu arah default ini untuk menuju ke banyak IP, namun destinasinya yaitu atau jalurnya itu satu arah. Contoh kita lihat pada mikrotik pertama di IP route. Nah, teman-teman bisa lihat di sini ada dengan IP 0000 dengan gateway ini adalah mikrotik 1 di DK ya teman-teman, dengan IP 00. Ini adalah default RO nya untuk ke internet itu memerlukan yang namanya default route, karena di internet itu banyak IP, jadi tidak mungkin kita menambahkan satu persatu atau menambahkan IP yang ada di internet. Maka dari itu kita harus memasukkan default route ke internet. Contoh, jika kita ingin ping ke Google yaitu 888, maka mikrotik nanti akan melihat ke tabel routing. Jadi jika di DAC dan juga AS ini tidak ada ke 888.8, maka akan diarahkan ke default route. Seperti itu ya teman-teman untuk arti dari default route. Sebagai contoh, kita akan membuat default route di mikrotik 4, karena di sini bisa jalur bisa dilihat gateway-nya itu semuanya satu jalur yaitu 30.30.30.1. Nah, di sini kita coba kita tambahkan, di sini tidak usah diisi ya teman-teman. Untuk destination address-nya tetap 00 seperti ini, yang diisi itu hanya yaitu 30.30.1 apply lalu oke. Sekarang kita coba melakukan ping dari mikrotik 4 ke mikrotik 3, 2, dan 1. Yang pertama kita ping dengan 30.30.1 ya berhasil. Terus kita ping dengan 20.20.1 oke berhasil. Yang terakhir kita ping dengan 10.10.10.1 nah berhasil juga ya teman-teman. Nah, ini berarti default route-nya teman-teman, jadi itu adalah default yang itu menghubungkan siapa saja pada satu jalur. Sekarang kita akan mencoba konfigurasi NAT hanya pada satu mikrotik agar mikrotik 2, 3, dan 4 juga bisa melakukan internetan. Nah, dalam hal ini kita melakukan konfigurasi NAT hanya yang dekat dengan sumber internet. Jadi mikrotik 1 paling dekat dengan sumber internet. Untuk bisa internet mikrotik 2, 3, dan 4 ini kita membutuhkan namanya default route. Oke, di sini kita langsung saja masuk ke konfigurasinya. Kita masuk pada mikrotik 3 karena tadi mikrotik 4 sudah kita buat default route-nya. Di sini kita disablekan dulu. Oke, sudah. Kita tambahkan destination address-nya, tidak usah kita ubah. Kita gateway-nya kita isikan 20.20.1, terus kita bikin di mikrotik 2 ini kita disablekan juga ya teman-teman. Nah, kita tambahkan yaitu 10.10.10.30 kemudian oke. Nah, ini mikrotik 1 tidak usah membuat default route-nya ya teman-teman, karena ini sudah ada. Oke, kita langsung konfigurasi pada IP firewall. Di bagian ini kita tambahkan di general chain-nya, kita menggunakan search dan out. Interface-nya kita arahkan ke 3 yaitu menuju ke sumber internet. Kemudian action-nya kita pilih yang sekarang kita coba pastikan apakah mikrotik 1 ini bisa internetan atau tidak. Kita ping dengan 888. Nah, ini berhasil teman-teman, bisa internetan. Kita coba ya teman-teman, bisa internetan. Kita coba di mikrotik 2 nya ping dengan 888. Oke, ini juga berhasil. Kemudian kita coba di mikrotik 3 8888 dan berhasil. Kita juga ping ke 8 ke mikrotik 4 yaitu 8888 dan berhasil. Sekian video yang dapat saya jelaskan. Mohon maaf apabila ada kesalahan dan kekurangan yang berkenan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.